Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak banyak yang mengetahui tentang sejarah Kiai Haji Ahmad Sobari, seorang ulama karismatik dan pemberani yang berhasil mensyiarkan Islam di Kuningan, Jawa Barat. Ia bukan saja ahli agama, khususnya pada bidang tasawuf dan fikih, melainkan juga salah satu ulama yang berjuang menggelorakan semangat umat Islam di Kuningan untuk menentang penjajah Belanda. Dikenal dengan nama Kiai Sobari. Ia adalah salah satu putra dari Kiai Adroi, putra dari Kiai Sueb yang mendirikan pondok pesantren Ciwedus Kuningan pada tahun 1800. Ia juga cici dari Sultan Tubagus Kalamuddin, yaitu seorang ulama yang bergaris keturunan Sultanan Banten dan memilih menyebarkan Islam di Kuningan sejak 1715. Sultan Tubagus Kalamuddin penyebar Islam di Kuningan. Kiai Sobari pada tahun 1831 atau 1246 Hijriah. Kendati demikian, tak ada sumber yang menjelaskan tentang lahirnya. Sejak usia 11 tahun, berkat bimbingan langsung dari ayahnya, yakin Kiai Adroi, Kiai Sobari sudah mampu menghafalkan berbagai macam kitab seperti Tahlul Mu'in, Alfiyah Ibnu Malik, dan lain sebagainya. Meski demikian, hal itu tak membuat Kiai Sobari puas diri. Ia lantas mengembara untuk menimba ilmu dari berbagai pesantren di Cirebon dan Jawa Tengah, hingga Kiai Sobari dititipkan ayahnya untuk menimba ilmu langsung dari Syekhonal Khalil di Bangkalan, Madura. Beliau memang tak pernah lama, salah satu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Beliau juga menyembunyikan jati dirinya sebagai keturunan dari seorang sultan. Kata Kiai Ahmad Mustafa Aldi, generasi keempat dari Kiai Sobari, juga pemimpinan Pondok Ciwedus. Sepulang menimba ilmu dari Madura, yakin pada usia 30 tahun Kiai Sobari dinikahkan dengan sepupunya bernama Fatimah, yaitu putra dari Kiai Musa yang merupakan adik kandungnya Kiai Adroi. Setelah itu Kiai Sobari pun mulai mengemban amanah memimpin pesantren Ciwedus. Di bawah kepemimpinannya,
Pondok Pesantren Ciwedus pun juga pesat. Nama pesantren Ciwedus tersohor ke berbagai daerah. Hal itu tak lepas dari karisma Kiai Sobari. Menurut Kiai Ahmad Mustafa, ketokohan Kiai Sobari juga karena berkat dari ketazimannya terhadap guru. Kian hari santrinya pun semakin banyak. Di antara santri Kiai Sobari yang merupakan tokoh besar dari pendiri pesantren seperti Habib Jagasartu, Kiai Ahmad Sanusi, bahkan Kiwaringi, Kiai Mutawil Kuningan, Kiai Mahfud Timbang, Kiai Jambu Dipa, Habib Abdurrahman Semarang, Kiai Abdul Hamid Majalengka, dan lainnya. Kiai Sobari begitu tegas dalam memberikan ilmu pada santri-santrinya. Konon meski belum ada pengeras suara saat mengajar ngaji santrinya, suara Kiai Sobari bisa sampai terdengar oleh santrinya hingga berpuluh-puluh meter selain mengurusnya pesantren. Kiai Sobari juga kerap berdakwah dari satu daerah ke daerah lain. Kiai Thoyib Budin, seorang ulama besar di Pangkalan Ciawi Kuningan, adalah kawan dekat yang kerap menemani berdakwah. Kiai Sobari juga dikenal sebagai ulama yang tak kenal kompromi terhadap penjajah Belanda. Ia pun menggerakkan ulama muslim di Kuningan untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Dengan karismatiknya itu, Kiai Sobari menjadi sosok yang ditakuti Belanda. Bahkan menurut Kiai Ahmad Mustafa, Kiai Sobari turun berliar menerangi Belanda. Kalau disuruh pesan, kalau disuruh pasang bendera Belanda, beliau milih perang. Jadi siang ya gilirannya perang, dan malamnya gilirannya ngaji. Beliau terus melakukan perlawanan pada penjajah, tak mau kompromi katanya. Kiai Sobari pun wafat pada Rabu 16 Agustus 1961 atau 17 Syawal 1334 Hijriah, dan dimakamkan di lingkungan pesantren Ciwedus. Pasca kepergiannya, Belanda mulai berani memasuki wilayah desa Ciwedus, tak terkecuali pesantren Ciwedus. Bahkan menurut Kiai Ahmad Mustafa, pada tahun 1305 Belanda membakar habis pesantren beserta kitab-kitabnya ditulis tentang Kiai Sobari. Beruntung keturunan Kiai Sobari pun masih bisa membuka salah satu kitab yang ditulis Kiai Sobari. Yakin kitab tersebut terkait Saturnia. Sementara menurut Kiai Ahmad Mustafa, pihak
keluarga masih mencari dua karya fenomena Kiai Sobari lainnya, Yakin serta kitab Fathul Mu'in dan Syarah Tafsir Jalalain, sebab dulu itu banyak kitab-kitabnya yang dibakar dan sebagian itu diselamatkan santri-santrinya yang telah menyebar ke berbagai daerah urutnya. Hal itu pun membuat keturunan Kiai Sobari berpindah tempat, sering belajarnya waktu keturunan Kiai Sobari diantaranya yakni Kiai Agil mencoba membangun kembali pesantren, namun pesantren kembali mendapat cobaan ketika G30 SPKI meletus. Pesantren Ciwedus pun tak lepas dari sasaran. Saat PKI bergejolak itu, pesantren Ciwedus di bumi hanguskan sampai rumah Kiai Agil juga dibakar. Dicari mau dibunuh katanya. Setelah kemerdekaan, para keturunan Kiai Sobari pun bahu-membahu membangun kembali pesantren. Selain itu juga dibangun juga madrasah pada tahun 1960, MTS di Wedus pada tahun 1076, taman kanak-kanak, madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1988 dan SMA pada tahun 2003. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.